menyedihkan ya, di mana ada seorang anak gadis yang masih sangat belia dan dia diperkosa bahkan dibunuh ya, di Padang, Pariaman. Nah, peristiwa ini cukup menggemparkan publik kita dan karena sebuah perilaku keji terhadap orang yang tidak memiliki salah sama sekali dan ya bisa dibilang anak tersebut termasuk status sosial yang kurang mampu ya. Jadi dia benar-benar menjadi korban yang menyakitkan lah di hati. Nah kemudian sebagai para praktisi hukum nih, mungkin publik juga bertanya-tanya gitu. Kira-kira hukuman yang tepat apa sih kepada pelaku-pelaku yang begitu sadis dan keji melakukan pemerkosaan bahkan sampai membunuh orang yang baik sekali gitu, anak perempuan. Gimana gitu, apa yang tepat hukuman buat para pelaku-pelaku yang sadis itu? Jadi sebagai lawyer di RWP ini, saya mengutuk keras untuk kejahatan keji ini yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang atau anak berusia 18 tahun ini yang kita sebagaimana kita ketahui adalah penjual gorengan statusnya, betul? Yang dimana dia dibunuh dan juga diperkosa, kemudian dikubur sedalam 40 cm. Sungguh sangat keji sekali perbuatan ini. Saya sangat mengutuk keras. Untuk hukuman yang tepat bagi pelaku tentunya perlu penyelidikan lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana kronologinya. Untuk pasal terkait dengan pembunuhan ini kita bisa terapkan pasal 338. Jika ada pasal berencana, mungkin pembunuhan berencana mungkin di 340. Dan juga untuk pemerkosaannya mungkin akan kita terapkan di pasal 285 KUHP. Begitu. Itu ancaman hukumannya apa? Ancaman hukumnya berapa? Kalau untuk 338 itu di 15 tahun penjara dan 340 itu di pembunuhan berencana di 20 tahun penjara maksimal. Berarti dia kena 2 pasal. Perlu pasal berapa dalam lagi terkait dengan case-nya, bagaimana kronologi seperti apa di lapangannya untuk penerapan pasalnya, sehingga nanti pasal yang tepat yang mana akan digunakan sehingga hukumannya berapanya nanti akan ditentukan. Ya, tapi sebenarnya peristiwa perkosaan dan bahkan serta pembunuhan tersebut memang baru belakangan ini tidak cuma satu ya, betul. Ada beberapa dan lebih ironis lagi yang ada juga anak kecil. Tetapi di sini poinnya adalah perempuan adalah kaum yang rentan akan tindak kekerasan dan pemerkosaan. Nah, sebagai ahli hukum dari RWP Law Platform ini, bagaimana kita juga harus bersikap terhadap perlindungan hukum kepada perempuan seperti apa gitu, edukasi, kembali lagi kepada edukasi advokasi seperti apa memberikan advokasi terhadap masalah-masalah yang seperti ini yang selalu terjadi perempuan ditindas. Untuk terkait pertanyaan itu menarik ya. Jadi kita semua sama di hadapan hukum. Maka sekarang ini kan terkait viral tadi berita pemerkosaan sampai kepada pembunuhan tadi kan, khususnya kepada kaum perempuan yang mungkin lebih rentan. Jadi untuk saat ini kita baik itu khusus kepada perempuan lebih berhati-hati lagi, karena masyarakat sekarang ini kita tidak tahu baik buruknya bagaimana. Jadi pandai-pandailah menjaga diri. Mungkin itu saja Mas kalau terkait situasi saat ini ya. Seperti itu. Jadi sebagai perempuan muda gitu perlu juga untuk sangat hati-hati bahkan karena banyak sekali terjadi kekerasan terhadap perempuan dan pembunuhan seperti di kubur tersebut ya Mas. Oke. Nah, peristiwa-peristiwa yang kita lihat tersebut memang terjadinya di daerah yang kalau di daerah mungkin bisa kita katakan tidak semua tingkat pendidikannya sebagus di kota seperti masyarakat urban. Ini kembali lagi nih, bagaimana usaha-usaha kita gitu sebagai orang yang mengerti hukum, terutama di daerah-daerah, untuk menekan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan. Kira-kira ada pendapat kamu? Tentu kalau dibilang terkait
bagaimana tindakan tersebut. Dalam hal ini upaya para ya kita katakanlah kepolisian sebagai garda terdepan lah kita katakan yang emas untuk lebih mengenal situasi di masyarakatnya bagaimana. Kira-kira di daerah itu tingkat kriminalitasnya dominan apa untuk diperkuat. Oh gitu. Seperti itu. Apakah misalnya di tempat tertentu ini daerah rawan begal, maka perlu dilakukan yang namanya patroli di jam-jam tertentu. Itu kita melihat situasi masing-masing daerah ini berbeda-beda, maka perlu juga lah tindakan yang berbeda juga untuk bisa dapat meminimalisir terkait kejahatan lah yang terjadi di daerah ini. Jadi memang garda terdepan adalah pihak kepolisian yang dia punya peran penting terhadap stabilitas di masyarakat, keamanan di masyarakat. Nah, masuk ke pemerkosaan ya, Mas. Memang katanya tindak pemerkosaan terhadap perempuan khususnya di bawah umur, bahkan pelakunya juga mungkin masih di bawah umur, itu dipicu dari adanya pornografi. Pornografi sebagai pemicunya. Punya pendapat apa untuk menjadi solusi? Karena juga kita nggak bisa pungkiri memang kita bukan yang besar bagaimana peran orang tua harus kita tentu yang menjadi perhatian yang paling mendasar adalah bagaimana peran orang tua terkait pengawasan anak yang notabene itu di bawah umur untuk menggunakan handphone gitu. Karena kenapa? Di era serba yang digital saat ini itu untuk mendapat informasi itu didapatkan secara cepat dengan modal internet atau kuota gitu. Nah sehingga ketika tidak ada pengawasan orang tua dalam penggunaan handphone itu, anak-anaknya itu bisa secara dengan mudah untuk mendapatkan informasi, baik itu bisa informasi yang menyebarkan hoax, kemudian informasi-informasi yang bersifat seksual, contohnya menonton video porno dan segala macam. Nah sekarang itu kan sudah banyak cara, dan bahkan anak-anak yang belum cukup umur 20 tahun dia sudah menggunakan TikTok, sudah menggunakan Instagram dan aplikasi-aplikasi lainnya yang kemudian dengan mudah didapatkan gitu. Nah kemudian yang kedua adalah peran pendidikan di dalam sektor itu. Nah sehingga ketika misalnya seperti yang Bapak tadi katakan sebelumnya bahwa kurangnya pendidikan di daerah, ya mungkin para penegak hukum, tentunya kepolisian ataupun bahkan seorang lawyer pun itu memiliki kewajiban untuk menjalankan pendidikan dan kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat, karena itu adalah merupakan tanggung jawab seorang penegak hukum. Nah kemudian di lain sisi, kalau kita melihat bahwa kenapa tingkat kekerasan seksual itu terjadi, karena yang pertama itu adalah internet. Iya, yang paling utama adalah internet itu. Karena kenapa? Bisa kita lihat ya secara grafik dan kemudian kita bisa melihat perkembangan zaman ya mudah, kemudian pendidikan kurang, kemudian para kepolisian juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum tentang bahaya kekerasan seksual dan kemudian bagaimana perlindungan perempuan, sehingga dalam konteks saat ini kita bisa melihat di parlemen saat ini sudah membahas tentang rancangan undang-undang perlindungan kekerasan seksual yang sampai saat ini masih dalam proses tahap untuk diundangkan. Nah oleh karenanya itu mungkin itu merupakan salah satu cara untuk bagaimana tindakan kekerasan seksual itu bisa berkurang di Indonesia, terkhusus di Indonesia. Ya. Jadi seperti itu untuk secara garis besarnya. Oke. Dan perlu saya tambahkan lagi, Mas, sebenarnya Kominfo harus lebih memperhatikan ya. Iya betul sekali. Memperhatikan terkait sosial media yang sekarang mudah diakses oleh anak-anak seperti Twitter. Bisa kita bilang Twitter tidak ada filter. Telegram orang bisa akses apapun yang berbau pornografi. Nah, seharusnya di sini ada peran Kominfo untuk memfilter mana saja yang bisa apa istilahnya kalau dalam sosial media, bukan dibatasi. Dibatasi. Ya, harus membatasi lah.
istilahnya Kominfo bisa membatasi mana-mana saja yang bisa publikasi diakses oleh anak. Kan ada tuh anak usia 18 ke atas. nah itu harus lebih strict, tidak hanya ada option misalnya di kita apakah Anda umur 14 kayak gitu, suka ada yang masih ya. Nah itu nggak cuma kayak gitu, misalnya Kominfo sekarang lebih strict seperti KTP atau apa tuh harus ada untuk bisa akses ke situs tersebut misalnya, contohnya seperti itu. Berarti artinya Kominfo harus lebih bekerja keras lagi Bekerja keras tuh, untuk betul. benar-benar menyelamatkan generasi Iya, kita betul. ya selanjutnya. Untuk meminimalisir kejadian yang seperti pada Jadi, itu. ya. Karena makin sini saya perhatikan semakin banyak kejadian seperti ini. Dan sebelumnya ada perkara apa pembunuhan diperkosa oleh 4 orang. Ya betul, itu pelakunya anak SMP. Anak SMP kan sangat miris sekali menurut saya. Dan dia dirumahkan. Di rumah kan. Betul. Dan tapi Mas, yang publik juga sempat heran adalah anak tersebut datang pada saat Ini ya. olah TKP, Olah TKP, betul. kemudian pemakaman. Betul. Itu apa? Miris, Miris sekali ya. Artinya pola pikir anak SMP kita sudah tidak menyangka bisa seperti itu. Ya. Iya, karena pengembangan teknologi itu tadi Mas. Iya. Betul. Akses sudah didapat gitu. Kurang strict dari komunitas. Oke, terakhir Mas Adam. Iya kan kayak seperti tadi edukasi advokasi itu sangat jarang, apalagi di pelosok-pelosok ya seperti kita tahu. Dan kadang dari pihak publik yang ibarat kata bisa dibilang menengah ke bawah itu untuk mendapatkan sebuah bantuan hukum, mereka berpikir tuh aduh ini akan ada apa biayanya akan besar atau segala macam. Ini kan juga mesti di edukasi lagi masalah itu. Nah, kalau dari Prof Law Firm sendiri, apakah seandainya misalnya publik butuh bantuan hukum yang terkait seperti tadi ya, maksudnya ada pembunuhan dan keluarganya pun tidak tahu menahu masalah hukum gitu. Nah, apakah dari pihak Law Firm sendiri siap untuk mendampingi siapapun yang bisa dibilang membutuhkan bantuan hukum tersebut? Ya, tentu saja Mas, kita membuka lebar bagi siapa saja yang merasa membutuhkan pendampingan hukum, silakan datang ke kantor kami dengan istilahnya feel free datang kami menjelaskan apa perkara hukumnya. Nanti kami mudah-mudahan bisa mendampingi sampai dengan perkaranya selesai, gitu sih. Apalagi yang bisa dibilang kasus-kasus viral ya. Kasus viral ya, nggak hanya kasus viral sih sebenarnya, kasus-kasus yang apa ya, yang tidak ke-up di media tidak up oleh media pun selama itu bisa ada silakan. Berarti memang konsultasi kepada kami dan kami insya Allah akan berikan solusi terbaik. Berarti memang Law Firm sendiri memang membuka pintu lebar-lebar untuk para yang membutuhkan hukum. Betul. Oke. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih kepada para ahli hukum ini yang bernaung di EWP Law Firm King Endar Wijanarko and Partner, karena sudah memberikan banyak input dan masukan bagaimana mengenai langkah-langkah hukum terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi saat ini. Terima kasih.